Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu dalam keadaan baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa ya. Ibu minta tolong Vera untuk membantu Ibu doa. Silahkan Vera. Baik Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih ya Vera. Sama-sama Bu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa kalian sudah siap untuk pada hari ini? Ya Bu. Kalau siap itu jawabannya harus tegas. Siap Bu, begitu ya. Siap Bu. Ulangi lagi, apakah kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap Bu. Oke, semua anak-anak Ibu sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sekarang coba kalian membantu Ibu untuk mengecek apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini. Masuk semua Bu. Semua Bu. Masuk semua, alhamdulillah hari ini masuk semua. Selanjutnya, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semuanya sudah bisa ya lagu Halo Halo Bandung ya? Bu. Oke, ini Ibu iringi dengan video ya. Nanti jadi anak-anak bisa bersama-sama menyanyikannya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Terlihat unsur-unsur lingkaran Bu. Ya, sebentar. Ibu hitung ya, kita nyanyi bersama dengan video yang Ibu putar ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Unsur-unsur lingkaran Bu. Tentang apa? Ya, tentang unsur-unsur lingkaran. Masih adakah yang ingat unsur-unsur lingkaran itu ada berapa anak-anak? 8 ya Bu. Ada 8. Nah, sekarang coba kalian amati gambar lingkaran ini ya. Ulki tadi menyebutkan unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Coba sebutkan satu saja kira-kira apa unsur lingkaran? Diameter. Ada diameter. Mungkin yang lainnya bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran? Juring. Juring. Ayo yang lainnya. Tali busur. Tali busur, apalagi? Tembereng. Tembereng. Jari-jari Bu. Jari. Ya, jari-jari. Nah, di sini yang terlewatkan, kalian mungkin lupa ya, unsur-unsur lingkaran yang pertama itu adalah titik pusat. Kalau pada gambar yang Ibu, pusatnya yang mana anak-anak? Titik pusatnya adalah O. Selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari ditunjukkan dengan garis yang mana? O A atau OC. Selanjutnya diameter ditunjukkan oleh garis AC. COA atau AUC ya. Selanjutnya busur ditunjukkan garis lengkap dari A ke B atau dari B ke C. B ya. Sekarang pertanyaannya Ibu balik. Kalau garis lurus dari titik A ke titik B itu adakah yang tahu apa namanya?
Tali busur, Bu. Iya, kalau garis lengkung dari titik A ke titik B namanya busur. Kalau garis lurus dari titik A ke titik B namanya adalah tali juring. Adakah yang bisa menunjukkan daerah manakah yang menunjukkan juring? Yang warna hijau, Bu. Yang warna hijau. Ya, kalau yang warna hijau ini menunjukkan juring, kira-kira daerah yang ditandai dengan warna biru ini namanya apa, anak-anak? Tembereng. Tembereng. Oke, namanya adalah tembereng. Di sini kita sudah menyebutkan 7 unsur-unsur lingkaran. Masih kurang satu lagi. Kira-kira apa unsur lingkaran yang Apotema, terakhir? Bu. Sip, Ulki. Nah, unsur-unsur lingkaran yang terakhir adalah apotema, ditunjukkan oleh garis yang mana, Ulki? OE, Bu. Garis tegak lurus. Apotema ditunjukkan oleh garis OE. Nah, alhamdulillah kalian masih mengingat dengan baik materi unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran, maka hari ini kita akan belajar tentang apa? Lingkaran. Kalau kemarin kita belajar unsur-unsurnya saja, hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mungkin anak-anak ibu yang hebat ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, Bu. Ya, Nuron, silahkan. Siapa ini Bu jadinya Bu? Nuron, silahkan. Bu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan pengukuran terhadap benda konkret berbentuk lingkaran, siswa mampu membuktikan taksiran nilai pi dengan benar. Yang kedua, melalui metode demonstrasi, siswa mampu membuktikan rumus keliling lingkaran dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa selesaikan masalah keliling lingkaran dengan benar. Sudah, Ya, Bu? baik. Terima kasih, Nuron ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu setelah melakukan pengukuran terhadap benda konkret, diharapkan kalian nanti bisa membuktikan taksiran nilai pi dengan benar. Kemudian, melalui metode demonstrasi, diharapkan kalian nanti bisa membuktikan rumus keliling lingkaran bersama Ibu Guru. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah keliling lingkaran dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti untuk meningkatkan motivasi kita, untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, mari kita sama-sama melakukan tepuk semangat ya. Semuanya setuju ya? Ya. Di sini ada video tepuk semangat terbaru. Ini bisa Ibu putarkan terlebih dahulu, kemudian silahkan amati, kita bersama-sama untuk melakukan tepuk semangat sesuai yang ada di video. Bagaimana anak-anak? Bisa mengikutinya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita bersama-sama Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Bisa? Kamu bisa? Semua bisa? Semangat. Kok lemes ya? Padahal judulnya lo tepuk semangat. Lagi, Bu, lagi. Oh iya, diulangi lagi ya. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh semangat karena judulnya saja tepuk semangat ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Ya, terima kasih. Seperti yang Ibu informasikan di awal tadi, bahwasannya hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Keliling lingkaran. Ya, tentang keliling lingkaran. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang keliling lingkaran, silahkan kalian amati video pembelajaran tentang keliling lingkaran berikut ini ya. Ya. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah panjang kurva dari titik A hingga kembali ke titik A. Kita perhatikan lingkaran berikut ini. Jadi yang dimaksud keliling lingkaran adalah kurva yang dibentuk dari titik A sampai kembali ke titik A. Itu disebut satu keliling lingkaran. Oke, selanjutnya dari video yang
Ibu berikan, adakah pengertian dari keliling lingkaran? Bu, Ya, Ulki silahkan. keliling lingkaran adalah panjang kurva dari titik A hingga kembali ke titik A, Bu. Iya, betul sekali. Jadi keliling lingkaran itu adalah panjang kurva dari titik A hingga kembali lagi ke titik A. Kalau kalian perhatikan pada gambar di video ini, ada gambar lingkaran yang dinamakan keliling lingkaran itu adalah panjang kurva dari titik A hingga dia kembali lagi ke titik A. Itu namanya adalah keliling lingkaran. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan gambar benda di bawah ini ya. Benda ini sudah tidak asing lagi. Nah, benda pertama, benda apa ini namanya? Roda. Roda. Bentuknya apa anak-anak roda? Lingkaran, Bu. Ya, bentuknya lingkaran. Kemudian gambar benda yang kedua. Gambar apa ini anak-anak? Dinding. Gambar jam dinding. Bentuknya adalah Lingkaran. lingkaran. Nah, di sini rencananya Ibu akan memberikan satu gambar benda lagi. Adakah yang bisa menebak kira-kira gambar ketiga yang akan Ibu berikan ini apakah bentuknya sama lingkaran ataukah bentuknya yang lainnya tidak sama? Lingkaran. Kenapa kok menebak lingkaran anak-anak? Karena dua di antaranya juga lingkaran, yang Ya. satunya pasti lingkaran. Ya, karena materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang lingkaran, maka contoh yang Ibu berikan juga bentuknya lingkaran. Gambar ketiga, gambar apa ini? Tutup toples. Gambar tutup toplesnya Ibu di rumah ya. Nah, sekarang Ibu di sini juga memiliki tutup toples yang ada di gambar, hanya bedanya beda warna. Kalau di gambar itu warnanya biru, tutup toples yang Ibu miliki ini warnanya adalah oranye. Oke, warnanya adalah oranye. Di sini Ibu ingin bertanya, jika kalian mendapatkan tugas untuk menghias pinggiran tutup toples ini, bagian manakah yang akan kalian hias? Yang pinggir, Bu. Yang Yang mana? Yang ini ya, yang bagian pinggir. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, kira-kira kalian membutuhkan pita berapa sentimeter untuk menghias pinggiran tutup toples itu? Belum tahu diameternya, Belum Bu. tahu. Adakah yang tahu bagaimana cara mencarinya? Panjangnya berapa sentimeter? Mungkin cari diameternya. Mungkin cari diameternya, mungkin ada jawaban yang lainnya. Pakai tali, Bu, pakai tali. Oh iya, Ulki pakai tali. Satu lagi jawaban yang lainnya mungkin ada. Pakai pita, Bu. Pitanya dilingkarkan ke toplesnya, ke tutup Iya, toples. langsung pakai pita, pitanya dilingkarkan ke toplesnya. Nah, untuk selanjutnya ini kalian sudah Ibu bentuk ke dalam 3 kelompok ya. Sekarang silahkan kalian untuk duduk sesuai yang sudah Ibu tentukan ya. Dilihat sini kelompok 1 ada Nurdatu, Vera dan Rizky. Kelompok 2 Maulidia, Cahya dan Tusti. Kelompok 3 Wira, Nuron dan Ulki. Sebelum kita bersama-sama membuktikan rumus keliling lingkaran, jadi nanti kalian secara berkelompok akan melakukan pengukuran untuk membuktikan taksiran dari nilai ya. Seperti yang Ibu informasikan pada pembelajaran sebelumnya, ada alat dan bahan yang harus kalian bawa untuk kalian hari ini melakukan pengukuran. Nah, sekarang Ibu ingin memastikan apakah semua kelompok sudah membawa alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk pengukuran? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Saya tanya satu-satu. Kelompok 1, apakah alatnya sudah lengkap? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kelompok 2, bahan pengukurannya sudah lengkap? Sudah, Bu. Kelompok 3, Sudah, Bu. Sudah, Bu. alat dan bahan apa saja anak-anak yang kalian bawa dari rumah? Gunting. Gunting, apalagi? Pita. Pita, apalagi? Lem. Apa? 3 benda yang berbentuk Lingkaran. Kemudian untuk mengukur panjangnya itu biasanya kalian menggunakan apa? Menggunakan menggunakan penggaris. Untuk selanjutnya silahkan ketua kelompok untuk maju mengambil LKPD 1 ya. Sudah? Untuk selanjutnya sebelum kalian melakukan pengukuran,
Di sini Ibu ingin menjelaskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Ya, sesuai pada LKPD 1, silahkan kalian tulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian baca dan amati langkah-langkah kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya, hasil pengukuran dari keliling dan diameternya kalian tulis pada tabel pengukuran yang sudah tersedia. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian melakukan pengukuran ya. Cukup ya waktu 10 menit ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Wira itu jangan main sendiri ya, dibantu temannya. Dibantu temannya untuk menyelesaikan pengukuran karena ini waktunya tinggal 5 menit, nanti kelompoknya kamu belum selesai sendiri kalau ditinggal bermain. Maaf. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang waktunya presentasi ya. Ibu persilahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD 1-nya. Saya Bu dari kelompok 1 Bu. Ya, Nurdatu, silahkan. Ya Bu, dari hasil diskusi kelompok kami tadi mengukur 3 benda. Yang pertama, bendanya gelas. Itu hasil pengukuran kelilingnya 25 cm. Untuk diameternya 8 cm. Untuk keliling dibandingkan dengan diameter, iya Bu, diameter ya itu ya. Keliling dibandingkan dengan diameter ya. Ya, keliling banding diameter. Itu hasilnya 3,13 Bu. Kemudian untuk yang benda nomor 2, tadi kami mengukur tutup toples sosis Bu. Hasil kelilingnya yaitu 31 cm. Kemudian diameternya 10 cm dan perbandingan keliling dengan diameternya 3,10. Kemudian yang nomor 3, bendanya yaitu piring plastik. Hasil pengukuran kelilingnya yaitu 66 cm. Untuk diameternya 21 cm. Kemudian untuk perbandingan keliling dengan diameternya yaitu 3,14. Sekian Bu presentasi dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Ini karena sudah presentasi semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tahapan selanjutnya adalah kita bersama-sama akan melihat lingkaran ya. Sebelum itu, coba kalian perhatikan LKPD kalian pada bagian perbandingan dari keliling dan diameter lingkaran. Ini kalau kalian amati, perbandingan dari keliling dan diameter lingkaran itu adalah kurang lebih 3,14. Kurang pun sedikit, lebih pun sedikit. Ya. Keliling banding diameter itu adalah 3,14 atau dalam bentuk pecahannya adalah 22/7. 3,14 atau 22/7 ini biasa disebut dengan pi. Nah, Novi? Ya, Bu. Ya, 3,14 atau 22/7 itu disebut apa, Novi? Ya, terima kasih. 3,14 atau 22/7 itu disebut dengan pi. Nah, sekarang keterangannya, kapan pi 3,14 itu kita gunakan? Ketika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, Ibu. Nah, pinter sekali Cahya. Pi 3,14 itu digunakan jika jari-jari atau diameter lingkarannya bukan kelipatan dari 7. Sekarang mungkin anak-anak ada yang bisa kapan 22/7 itu digunakan? Ketika dia merupakan jari-jarinya kelipatan 7, Bu. Iya. Pi 22/7 itu digunakan jika jari-jari atau diameter lingkarannya adalah 7 dan kelipatannya. Jadi seumpama kalian memiliki lingkaran yang jari-jarinya itu 7 atau kelipatannya, kalian menggunakan pi yang mana anak-anak? 22/7 Bu. 22/7. Kalau kalian memiliki lingkaran yang jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, maka kalian menggunakan pi yang 3,14. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membuktikan rumus keliling lingkaran. Bentuk yang ini, Ibu coba ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, tapi maksudnya sama.
Kalau yang atas ini pi-nya dijelaskan 3,14 atau 22/7, Ibu ubah ke dalam bentuk simbol ya. Jadi keliling banding diameter sama dengan pi. Kemudian kita tarik rumus keliling lingkaran. Karena ini yang mau kita cari adalah keliling ya. Maka diameter ini harus kita pindah ke ruas kanan. Pi yang sudah ada di ruas kanan kita turunkan lagi atau kita tulis. Keliling lingkaran sama dengan pi, karena pi-nya ini sudah ada di ruas kanan, kita tuliskan lagi. Tanda bagi yang ada di ruas kiri ini juga kita pindah ke ruas kanan, bagi menjadi ya, tanda bagi kalau pindah ruas ke ruas kanan berubah menjadi perkalian. Kemudian diameter ini juga kita pindah ke ruas kanan karena kita mau mencari kelilingnya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa rumus lingkaran itu adalah kali diameter. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rumus dari keliling lingkaran itu adalah pi kali D. diameter atau pi kali D ya. Untuk selanjutnya, nah di sini Ibu akan membagikan LKPD kedua kepada kalian. Ini tetap kalian menyelesaikannya secara berkelompok. LKPD kedua ini berisi tentang berkaitan dengan keliling lingkaran ya. Jadi nanti coba kalian amati, di sini ada 3 masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Coba nanti kalian diskusikan bersama teman dalam kelompok kalian bagaimana cara penyelesaian dari masalah yang ada. Kemudian kalian tuliskan cara penyelesaian masalahnya di lembar baliknya ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kalian menit 2. Tidak, Bu. Tidak, Bu, sudah. Kalau tidak, tolong ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ya, Bu. Ya, semuanya sudah dapat LKPD ya. Sudah, Ibu Bu. beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD 2. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena tadi ketika presentasi di LKPD 1 sudah kelompok 1 yang mempresentasikan pertama. Sekarang biar adil, untuk LKPD 2 ini Ibu persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan pertama ya. Kelompok 2 apakah siap? Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Siap. Kelompok 2. Kelompok 2, dari masalah yang pertama, Ibu dan Kakak akan menghias pinggir tutup toples. Menurut kalian berapa sentimeter pita yang dibutuhkan agar toples pinggiran tutup toples bisa tertutup pita? Nah, dari permasalahan itu didapat mencari kelilingnya karena ditanyakan seluruh pinggiran, berarti mencari keliling. Di mana keliling lingkaran tadi pi kali diameter. Diameternya sudah diketahui 10 cm. Karena dia bukan merupakan kelipatan 7, maka pi-nya digunakan 3,14. Berarti 3,14 kali 10 sama dengan 31,4 cm untuk kelilingnya. Untuk yang masalah kedua, kelilingnya yang diketahui sama dengan 110 cm. V-nya menggunakan 22/7, di mana kita masukkan rumus D sama dengan keliling sama dengan V kali D. Kalau misalnya diturunkan, jadi keliling dibagi dengan V. Jadinya 110 dibagi 22/7. Karena ini pembagian bilangan pecahan, bagi berubah jadi tanda kali yang dibagi dibalik. Jadi 110 kali 7/22, D sama dengan 35 cm. Selanjutnya yang masalah ketiga, diketahui jari-jarinya 140 cm. Maka kalau mencari D itu adalah diameter tengahnya, jadi 280 cm. Menggunakan V 22/7 karena dia bisa merupakan kelipatan 7, kelilingnya jadinya 22/7 kali 280 cm, disederhanakan menjadi 880 cm. Iya. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, mungkin dari cara penyelesaian yang dipaparkan kelompok 2, ada kesalahan atau bagaimana. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Sudah benar, Bu. Sudah benar. Sudah benar. Untuk selanjutnya, dari awal hingga akhir ini tadi, materi apa yang kalian pelajari anak-anak? Keliling lingkaran, Bu. Keliling lingkaran, Bu. Keliling lingkaran. Keliling pengertiannya apa tadi? Adakah yang masih ingat?
Panjang kurva dari titik A sampai kembali ke titik A. Dari titik A sampai kembali lagi ke titik A. Selain keliling lingkaran, apalagi tadi yang kalian pelajari? Rumus mencari pi, Bu. Ya, membuktikan taksiran nilai pi. Nilai pi itu adakah yang tahu berapakah nilainya? 3,14 dan 2,7. Ya, adalah hasil perbandingan dari apa dan apa, anak-anak? keliling dan Keliling diameter. dan Nah, hasil perbandingan dari keliling dan diameter. Selain keliling lingkaran, taksiran nilai pi, kemudian apalagi yang kalian pelajari pada hari ini? Rumus keliling lingkaran, Bu. Iya, rumus keliling lingkaran. Tadi kalian sudah bersama-sama bersama dengan Ibu membuktikan rumus keliling lingkaran. Apa itu rumus keliling lingkarannya apa? Pi kali Ya, rumus diameter. keliling lingkaran tadi kita sudah membuktikan bersama kalau rumusnya adalah pi kali diameter. Untuk selanjutnya, ini Ibu berikan soal evaluasi yang terdiri dari 3 soal uraian. Silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Ini adalah tugas individu, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Bu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Ibu akan memberikan penguatan bahwa yang kita pelajari hari ini itu yang pertama adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah panjang kurva dari kembali lagi ke titik A. Kemudian taksiran nilai pi. Nilai pi itu ada nilai 3,14 dan ada nilai 22/7. Pi 3,14 itu digunakan ketika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan dari 7. Pi 22/7 itu bisa kalian gunakan jika jari-jari atau diameternya adalah 7 dan kelipatannya. Kemudian tadi sudah kita buktikan bersama juga tentang rumus lingkaran, bahwasannya rumus lingkaran itu adalah pi kali D. Ya, rumus lingkaran itu adalah pi kali D. Baik, anak-anak, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang masih belum paham dari materi dari awal hingga akhir? Sudah, Jelas, Bu. Nah, semuanya sudah paham ya? Baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menginformasikan, nanti sesampainya di rumah, silahkan kalian pelajari materi yang akan kita lakukan pada pembelajaran berikutnya, yaitu materi tentang luas lingkaran. Ya, silahkan dipelajari di bukunya masing-masing. Jadi ketika besok kita tatap muka kembali, diharapkan kalian sudah mengenal sedikit-sedikit tentang luas lingkaran. Iya, Bu. Sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah cukup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Ibu minta bantuan Vera untuk kembali memimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Silahkan Vera. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Vera. Sama-sama, Bu. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.